Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih tentang program linier. Jadi hari ini kita akan membahas tentang nilai optimum dari fungsi objektif. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem pertidaksamaan linier dan cara membuat model matematika dari masalah program linier. Nah, kita lanjutkan materi kita. Nah, yang dimaksud dengan fungsi objektif itu apa? Jadi fungsi objektif atau disebut juga dengan fungsi tujuan atau juga disebut fungsi sasaran itu adalah fungsi yang akan ditentukan nilai optimumnya. Jadi baik nilai maksimum maupun nilai minimum. Jadi nilai optimum itu ada dua ya, bisa maksimum, bisa minimum nantinya. Berdasarkan fungsi kendala atau fungsi pembatas yang diketahui. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah dikenalkan bahwa sistem pertidaksamaan linier dalam program linier itu disebut dengan fungsi kendala atau fungsi pembatas. Nah, ada satu lagi dalam program linier itu yang namanya fungsi objektif ya. Nah, jadi bentuk fungsi objektif itu nanti bentuknya seperti ini, fx, y sama dengan ax tambah by seperti itu. Ya, jadi nanti kita akan memasukkan nilai x dan y ini. Nilai x dan y ini adalah nilai-nilai pasangan titik dari daerah penyelesaian ya. Jadi nilai fungsi objektif ini bergantung pada nilai-nilai x dan y yang memenuhi fungsi kendala atau sistem ketidaksamaan linier nantinya. Oke. Nah, jadi ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai optimum dari fungsi objektif, yaitu metode titik pojok dan metode garis lidik. Nah, metode titik pojok itu seperti apa? Jadi pertama nantinya kita harus tentukan dulu daerah penyelesaiannya ya dari sistem ketidaksamaan atau dari fungsi kendala yang diketahui. Yang kedua nantinya kita tentukan koordinat titik-titik pojoknya dari daerah penyelesaian. Jadi nanti dari daerah penyelesaian itu kita tentukan koordinat titik-titik pojoknya seperti itu. Yang ketiga nantinya kita tentukan nilai fungsi objektifnya dari setiap titik pojok. Jadi kita substitusikan titik-titik pojok tadi ke nilai fungsi objektifnya atau fungsi objektifnya. Nanti baru kita tentukan apakah yang ditanya itu maksimum atau minimum gitu. Kalau yang ditanya maksimum maka kita harus mencari nilai yang paling besar. Kalau minimum berarti kita cari nilai yang paling kecil seperti itu ya. Nah, itu metode titik pojok. Jadi kuncinya di sini. Kita akan mencari titik-titik pojoknya di daerah penyelesaian itu. Nah, sedangkan kedua yaitu metode garis selidik, yaitu pertama sama kita tentukan dulu daerah penyelesaiannya. Yang kedua nantinya kita tentukan garis selidiknya. Jadi cara membuat garis selidik itu gampang karena tadi fungsi objektifnya adalah AX tambah BY, maka nanti persamaan garis selidiknya yaitu AX tambah BY sama dengan K. Nah, jadi K ini bebas, kalian ubah berapapun. Nah, jadi lebih mudah itu kalau K-nya kita ubah perkalian antara A sama B gitu. Jadi K-nya sama dengan A kali B. Lebih mudah seperti itu. Maka nanti kita akan bisa menentukan garisnya dengan tepat gitu. Ya, lebih mudah. Nah, setelah itu nanti kita gambarkan garis selidiknya itu yang sejajar dengan AX tambah BY sama dengan K. Jadi nanti setelah kita gambarkan AX tambah BY sama dengan K ini, kita gambarkan juga garis-garis selidik yang sejajar dengan AX tambah BY sama dengan K. Dan melalui setiap titik pojok daerah penyelesaian. Ya. Nah, nanti di sini ada cara ringkasnya supaya nanti tidak semua titik pojok itu kita harus gambarkan garis selidiknya. Oke. Yang keempat nantinya tentukan nilai fungsi objektifnya berdasarkan titik pojok yang dilalui garis selidik. Ya, oke. Nah, kita lihat misalkan contoh satu ini ditanya nilai maksimum dari fungsi objektif fx, y sama dengan 4x tambah 5y yang memenuhi sistem ketidaksamaan x tambah 2y lebih dari sama dengan 6, x tambah y kurang dari sama dengan 8, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Oke. Jadi langkah pertama kita harus tahu dulu daerah penyelesaiannya. Jadi untuk menggambar daerah penyelesaiannya, kita harus gambarkan dulu garis x tambah 2y sama dengan 6, x tambah y sama dengan 8, x sama dengan 0, dan y sama dengan 0. Oke, pertama kita gambarkan dulu garis x tambah 2y sama dengan 6. Dengan cara yang sama, kita gunakan tabel. Kalau x-nya 0, berarti y-nya 3 ya. Jadi x-nya 0, berarti tinggal 2y. 2y sama dengan 6, berarti 6 bagi 2 jadi 3. Jadi titiknya 0,3. Kalau y-nya 0, berarti ini jadi 0. X-nya sama dengan 6, berarti 6,0.
Nah, kita gambarkan dalam koordinat kartesius. Nah, ini 0,3 berarti di sini ya. Lalu ini 6,0 di sini. Kita gambarkan garisnya. Nah, untuk daerah penyelesaiannya kita gunakan berdasarkan tanda ketidaksamaannya. Ini kan tandanya lebih dari ya, lebih dari sama dengan. Maka gambar garisnya penuh seperti ini, tidak putus-putus. Kalau lebih dari dan koefisien X-nya positif, maka daerah penyelesaian di sebelah kanan ya, di sebelah sini. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Sekarang kita gambar ini garis gambar daerah X tambah 2Y lebih dari sama dengan 6. Sekarang kita gambarkan garis X tambah Y sama dengan 8 ya. Nah, dengan cara yang sama, kalau X-nya 0, berarti Y-nya 8. Cukup mudah ya, jadi titiknya 0,8. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 8. Jadi titiknya 8,0. 0,8 berarti di sini, 8,0 di sini. Kita tarik garis. Oke, karena ini tandanya kurang dari sama dengan, maka daerahnya di sebelah kiri ya. Nah, dari daerahnya sebelah kiri di sini. Oke, nah ini daerahnya. Dan ini X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ini artinya letak daerah penyelesaian itu berada di kuadran pertama. Ini kuadran pertama ya. Jadi letaknya di X positif dan Y positif di sini. Nah, berarti letaknya yang saya blok warna kuning di sini ya. Daerah kuadran pertama. Maka kita bisa lihat di sini daerah yang merupakan irisan dari sistem ketidaksamaan ini yaitu berada di sini, tengah-tengah di sini. Oke, nah ini daerah penyelesaiannya. Oke, sekarang kita gunakan dulu cara yang pertama menggunakan metode titik pojok. Ya, metode titik pojok itu berarti langkah pertama kita harus tentukan dulu titik pojoknya. Yang pertama 6,0 di sini jelas ya. Yang kedua di sini 8,0, lalu ini 0,8 dan ini 0,3 ya. Jelas ya yang dimaksud dengan titik pojok itu berada di setiap pojok daerah penyelesaian ini ya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke fungsi objektifnya yaitu fx, y 4x tambah 5y. Pertama kita coba masukkan 6,0 ini, berarti x-nya 6, y-nya 0 gitu ya. 4 kali 6 tambah 5 kali 0, jadi 24. Kalau ini 8,0 berarti 4 kali 8 tambah 5 kali 0, jadi ini 32 ya. Jelas ya, 5 kali 0 kan 0. Lalu f 0,8 berarti x-nya 0, y-nya 8. 4 kali 0 ini jadi 0. 5 kali 8, 40. Oke. Terakhir 0,3 berarti 4 kali 0 tambah 5 kali 3. Jadi 15. Nah, yang ditanya apa? Maksimum. Berarti kita cari nilai yang paling besar. Ini 40. Sudah, berarti nilai maksimumnya adalah 40 ya. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi ini akan dicari nilai optimum. Nilai optimum yang dimaksud adalah nilai maksimum ya. Oke, kita coba lagi untuk contoh kedua. Nah, perhatikan gambar berikut. Jadi ini ada daerah penyelesaian dari sistem ketidaksamaan linear. Nah, jadi pada daerah yang diarsir tengah-tengah di sini, tentukan titik di mana fungsi objektif fx, y sama dengan 2y dikurang 3x mencapai minimum. Oke. Nah, jadi langkah pertama kita coba gambar dulu ya, nih. Ya kita gunakan metode garis lidik ya. Nah, jadi nanti kalau kalian mau gunakan metode titik pojok boleh. Nah, coba kita lihat dulu metode garis lidik itu seperti apa. Oke, jadi daerah penyelesaian untuk yang pertama ini sudah ada. Jadi kita bisa lewati langkah pertama. Yang kedua, kita gambarkan garis lidiknya. Ya. Jadi kita gunakan metode garis lidik. Gambar garis lidik berarti kita ambil dari fungsi objektifnya yaitu 2y kurang 3x di sini, ya. Nah, berarti 2y kurang 3x, misalkan saya buat ini sama dengan negatif 6. Jadi K-nya itu saya buat negatif 6, supaya lebih mudah ya. Jadi negatif 6 dari mana? 2 kali min 3. Sebenarnya kalian bebas menentukan K-nya itu berapa. Boleh 0, boleh 1, 2, 3, dan seterusnya. Boleh, silakan. Termasuk positif 6 pun boleh. Ya. Ini saya pakai negatif 6 dulu. Nah, kalau 2y kurang 3x sama dengan negatif 6, berarti kalau saya tutup 2y-nya, ini tutup ya. Jadi yang saya highlight warna kuning ini berarti yang saya tutup. Berarti tinggal negatif 3x sama dengan negatif 6 ya. Berarti x-nya sama dengan 2. Kita dapat di sini x-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kalau kita tutup negatif 3x-nya, berarti tinggal 2y sama dengan negatif 6. Berarti y-nya sama dengan negatif 3. Nah, di sini kita tarik garis. Nah, ini garis lidik yang pertama. Selanjutnya untuk cara yang langkah yang ketiga yaitu kita gambarkan garis-garis selidik juga yang sejajar garis lidik ini yang pertama. Ya.
Oke, jadi kita gambarkan misalkan garis lidiknya itu di sini. Nah, oke, kita geser. Lalu kita gambarkan lagi di sebelah kanannya sampai R. Nah, oke. Jadi sebenarnya untuk menggambar garis lidik ini kita harus menggambar juga yang melewati titik pojoknya, setiap titik pojok. Jadi melewati T, P, Q, R, S semuanya. Tapi di sini saya hanya gambarnya melewati titik Q, R, T, itu aja. P sama S enggak. Kenapa bisa seperti itu? Karena gini, untuk penyelesaian dengan menggunakan metode garis lidik ini, daerah penyelesaiannya atau nilai optimumnya itu berada di akhir daerah penyelesaian yang dilewati garis lidik gitu. Nah, seperti titik T ini kan berarti daerah terakhir ya, daerah terakhir dari yang dilewati garis lidiknya di sini. Kalau saya gambar lagi yang melewati titik S, ini masih ada sisanya di sini. Masih ada daerah penyelesaiannya. Tapi ini saya gambarnya di melewati titik T karena titik T ini adalah daerah terakhir di daerah penyelesaiannya. Gitu ya. Nah, juga sama kasusnya dengan R. R ini adalah juga daerah terakhir dari daerah penyelesaiannya. Jadi saya gambarkan di sini supaya nantinya pengerjaan lebih cepat menggunakan metode garis lidik, gitu ya. Nah, oke. Jadi langkah selanjutnya kita harus tahu nih titik T-nya berapa, titik R-nya berapa, gitu. Nah, untuk titik T itu adalah titik potong antara sumbu Y dengan garis X kurang Y sama dengan min 6. Garis ya, X kurang Y sama dengan min 6. Nah, itu garis. Kalau dengan sumbu Y maka X-nya sama dengan 0 ya. Berarti tinggal kita masukkan X-nya 0. Jadi 0 kurang Y sama dengan negatif 6, berarti ini Y-nya sama dengan 6. Jadi titiknya adalah 0,6. Jadi titik T ini adalah 0,6 ya. Lalu R, nantinya titik R itu adalah perpotongan antara garis Y sama dengan 2 di sini dan garis X tambah Y sama dengan 10. Kita bisa lihat ya di sini ya. Ini garis X tambah Y sama dengan 10 dan garis Y sama dengan 2 ya. Nah, jadi kita tinggal masukkan aja Y-nya. Jadi X tambah 2 sama dengan 10, jadi X-nya 8 ya. Jadi titiknya adalah 8,2 ya, karena X-nya 8, Y-nya 2. Nah, sudah. Nah, jadi kita tinggal tentukan mana hasilnya yang paling besar, mana yang hasilnya paling kecil gitu ya. Oke, kita masukkan di sini. Jadi pertama misalkan di T itu F 0,6 berarti X-nya 0, Y-nya 6 ya. Jadi Y-nya 6 nih, 2 kali 6 dikurang 3 kali 0. Jadi 12 ya. Kalau 8,2 berarti 2 kali 2 ya. Y-nya 2. Lalu dikurang 3 kali 8. X-nya 8. Jadi 4 dikurang 24. Jadi negatif 20. Nah, kita dapat di sini nilai minimumnya yang ditanya dari soal ini itu adalah negatif 20. Berada di titik R. Nah, di sini ya. Jadi, fungsi objektif ini mencapai minimum itu berada di titik R. Seperti itu. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih cepat lagi, yaitu kita tinggal perhatikan aja koefisien X-nya dari fungsi objektif di sini. Oke. Jadi, bentuk fungsi objektif itu kan AX tambah BY ya. Jadi, kalau seandainya A-nya itu lebih dari 0, maka nanti nilai maksimumnya itu berada di garis lidik paling kanan. Nah, jadi kalau misalkan ini A-nya lebih dari 0, maka nanti nilai maksimumnya berada di sini. Paling kanan di sini ya. Tapi kalau nilai minimumnya berarti daerah paling kiri di sini. Garis lidik paling kiri. Nah, itu maksudnya ya. Kalau A-nya kurang dari 0, nah ini sesuai dengan soal ini ya. Jadi kan koefisien X-nya itu negatif, negatif 3. Jadi kurang dari 0, maka nilai maksimumnya itu berada di garis lidik paling kiri. Nah, ini berarti maksimumnya itu ini. Nilai maksimumnya berarti 12 ya nanti. Kalau nilai minimum itu berada di garis lidik paling kanan, berarti yang melewati titik R ini. Nah, berarti betul ya. Jadi titik R itu adalah nilai minimumnya di sini, ya. Gitu. Nah, itu cara yang paling cepat. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh ketiga. Jadi contoh tiga ini adalah menggabungkan antara apa yang kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu tentang cara membuat model matematika dan nantinya kita menentukan nilai optimum dari fungsi objektifnya. Nah, jadi ada masalah seperti ini. Seorang penjahit membuat dua jenis pakaian untuk dijual. Pakaian jenis satu memerlukan 2 meter katun dan 4 meter sutra. Pakaian jenis 2 memerlukan 5 meter katun dan 3 meter sutra.
bahan katun yang tersedia itu 70 meter, 70 meter. Dan bahan sutra yang tersedia itu 84 meter. Pakaian jenis 1 dijual dengan laba Rp25.000, pakaian jenis 2 itu labanya Rp50.000. Agar memperoleh laba sebesar-besarnya, laba itu keuntungan ya, tentukan banyak pakaian masing-masing yang harus dijual ya. Oke, jadi kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal ini. Jadi pakaian jenis 1 itu memerlukan 2 meter katun dan 4 meter sutra. Kalau pakaian jenis 2, 5 meter katun, 3 meter sutra ya. Lalu tersedia bahan katunnya itu 70 meter, sutra 84 meter. Nah, laba pakaian jenis 1 itu 25.000, pakaian jenis 2 50.000. Yang ditanya adalah banyak masing-masing pakaian agar diperoleh laba yang sebesar-besarnya. Oke. Ya, kita tentukan dulu. Jadi lebih mudah menggunakan tabel ya. Jadi di sini ada jenis pakaiannya, ada jenis pakaian 1 2. Bahan yang tersedia ada katun sama sutra. Nah, katun itu tersedianya 70 meter, sutra 84 meter. Untuk pakaian jenis 1 itu 2 meter katun, lalu 4 meter sutra. Kalau pakaian jenis 2 5 meter katun dan 3 meter sutra. Oke. Nah, misalkan ini X-nya, ya ini Y, pakaian jenis 1 X, pakaian jenis 2 Y, maka kita peroleh model matematikanya berarti ini 2X ya. 2 meter katun dikalikan banyaknya pakaian jenis 1 ditambah nantinya 5 meter katun dikalikan dengan banyaknya pakaian jenis 2 atau Y ya. Oke, 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 70 ya, kurang dari sama dengan. Tidak boleh lebih dari. Kalau lebih dari berarti bahannya tidak cukup ya. Kalau ini berarti 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 84. Dan kita tambahkan juga kendala non negatif karena pakaian jenis 1 itu dan jenis 2 tidak mungkin negatif ya. Nah, satu lagi tambahan untuk materi ini ada yang namanya fungsi objektif yaitu Fx, Y-nya. Fx, Y kita ambil dari ini labanya atau keuntungannya. Untuk keuntungan laba pakaian jenis 1 itu Rp25.000, berarti Rp25.000 dikalikan X ditambah nantinya Rp50.000 dikali Y. Seperti itu ya. Jadi untuk menentukan fungsi objektif cukup mudah. Sebenarnya kita tinggal perhatikan aja pertanyaannya. Ini kan yang ditanya labanya yang sebesar-besarnya. Maka kita fokusnya di sini. Labanya itu 25.000, nah 50.000. Maka kita buat jadi fungsi objektif seperti itu ya. Jadi yang diperhatikan adalah pertanyaannya. Oke, atau ini kita buat supaya tidak banyak nulisnya, itu 25X tambah 50Y ya, dalam satuan Rp1.000. Oke, kita gambarkan dulu gambar garisnya. Oke, ini sumbu X, sumbu Y, titik 0. Nah, sekarang kita mau gambar misalkan 2X ini ya, tutup misalkan 5Y-nya, saya tutup, maka 2X sama dengan 70, berarti X-nya 35 ya. Lalu tutup X-nya berarti 5Y sama dengan 70, berarti Y-nya sama dengan 14. Kita tarik garis. Nah, ini kurang dari sama dengan, berarti gambar daerahnya di sebelah kiri. Nah, ini. Oke. Lalu 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 84. Kita tutup 3Y-nya, 4X sama dengan 84. Berarti X-nya sama dengan, oh ya ini 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 70. Oke, sekarang ini ya. Tadi kita tutup 3Y-nya, berarti 4X sama dengan 84, berarti 21 ya. Nah, kita tutup 4X-nya, 3Y sama dengan 84, berarti ini dapatnya 28. Nah, kita tarik garis. Oke. Nah, daerah penyelesaiannya ini kan kurang dari sama dengan, berarti di sebelah kiri. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Kalau secara warna, ini daerah yang lebih gelap dari daerah yang lainnya, itu berarti daerah irisannya ya. Berarti daerah irisannya itu berada di sini ya. Gitu ya. Oke. Lalu tambahkan juga kendala non negatifnya, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Berarti ini sama kasusnya berada di kuadran 1. Nah, oke. Nah, di sini. Nah, kita bisa lihat di sini, daerah yang lebih gelap itu berarti di sini ya. Maka ini daerah irisan dari semuanya. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Oke. Nah, sekarang saya gunakan metode titik pojok. Maka kita tentukan titik pojoknya. Yang pertama ini adalah 21,0, jelas. Yang ini 0,14 ya, jelas ya. Nah, kalau yang ini itu adalah perpotongan antara garis 4X tambah 3Y sama dengan 84 dan 2X tambah 5Y sama dengan 70. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal eliminasi aja.
Nah, misalkan eliminasi X, maka ini dikali 2, bawahnya kali 1. Kita dapatkan ini 4X tambah 10Y. Nah, ini 70 kali 2, jadi 140. Jelas ya? Nah, ini 4X tambah 3Y sama dengan 84. Jadi 4X dikurang 4X habis ya. Nah, kita kurangi, jadi tinggal 7Y sama dengan 56 ya. Nah, Y-nya berarti 56 bagi 7, 8. Sekarang kita substitusikan Y-nya. Misalkan kita pilih yang 2X tambah 5Y sama dengan 70. Jadi 2X tambah 5 kali 8 sama dengan 70. 2X tambah 40 sama dengan 70. 70 kurang 40 jadi 30 ya. Jadi 2X sama dengan 30. X-nya sama dengan 30 bagi 2, 15. Jadi kita dapatkan titiknya di sini adalah 15,8 ya. Nah ini 15,8. Nah kita sudah dapat titik pojoknya. Sekarang kita masukkan ke fungsi objektifnya yang ini. Nah, oke. Fx, y sama dengan 25x tambah 50y. Berarti 21,0 25 kali 21 tambah 50 kali 0. Kita dapatkan 525. Kalau 15,8 berarti 25 kali 15 tambah 50 kali 8. Kita dapatkan adalah ini 375 tambah 400. Jadi 775. Kalau yang ini 0,14 berarti 25 kali 0, X-nya 0 ya. 50 kali 14. Nah, Y-nya 14. Jadi ini 700. Oke, jadi yang paling maksimum adalah 775 atau 775.000. Ini laba maksimumnya. Berarti itu artinya pakaian yang harus dijual itu adalah pakaian jenis 1 15 buah dan pakaian jenis 2 itu 8 buah gitu ya. Nah, ini tinggal ikut aja. Ini X-nya 15, Y-nya 8. X-nya kan itu adalah pakaian jenis 1. Y-nya adalah pakaian jenis 2. Jadi ini pakaian jenis 1-nya 15, pakaian jenis 2-nya 8. Gitu ya. Nah, itu masalah tentang atau materi tentang nilai optimum dari fungsi objektif. Nah, jadi materi kita cukup sampai di sini untuk program linear. Nanti kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.